Assalamualaikum semuanya. Ini video hasil karya mahasiswa saya untuk memenuhi tugas hukum internasional. Kalian simak ya. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan materi pembelajaran tentang sengketa perolehan wilayah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sengketa Kuril Island antara Rusia dan Jepang serta sengketa Kosovo. Sebelumnya, nama saya Muhammad Rani Ismail Marsabesi dan teman saya Azeria Van Carolino, Rizky Akbar, Jihad Fisabilillah, Febrianto, dan Wingga Pratama. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sengketa Kuril Island antara Rusia dan Jepang. Perjanjian Shimoda 1855 adalah perjanjian resmi pertama antara Rusia dan Jepang mengenai status sakhalin dan kepulauan Kuril. Pasal 2 Perjanjian Shimoda yang menjelaskan perjanjian mengenai perbatasan mencantumkan mulai sekarang perbatasan kedua negara ditetapkan terletak antara Pulau Etorofu dan Pulau Urupu. Seluruh Pulau Etorofu merupakan milik Jepang dan Kepulauan Kuril yang berada di utara, dan termasuk di dalamnya Pulau Urupu merupakan milik Rusia. Peningkatan kontroversi mengenai status Pulau Kuril. Sejak Rusia dikalahkan oleh Jepang dalam perang Rusia dan Jepang pada tahun 1905, Jepang selalu menjadi musuh besar Rusia. Kedua negara tersebut saling bersih tegang, apalagi mengenai masalah persengketaan kepemilikan Kepulauan Kuril yang berlangsung selama bertahun-tahun. Awalnya, Uni Soviet menduduki pulau-pulau yang disengketakan dalam operasi ofensif strategis Manchuri pada akhir Perang Dunia Kedua. Pulau-pulau yang disengketakan sekarang berada di bawah administrasi Rusia sebagai distrik Kuril Selatan, Oblast Sakhalin. Namun diklaim Jepang sebagai teritorial Jepang yang disebut teritorial utara atau Cisma Selatan di bawah administrasi subprefektur Nemuro, prefektur Hokkaido. Penyelesaian sengketa Pulau Kuril menurut hukum internasional, negara-negara peserta konvensi wajib untuk menyelesaikan sengketa tentang interpretasi dan implementasi atau penerapan konvensi secara damai. Setiap sengketa dapat diajukan ke hadapan Mahkamah Hukum Laut Internasional atau International Tribunal for the Law of Dead Sea (TLOS) yang didirikan berdasarkan konvensi atau ke Mahkamah Internasional International Court of Justice atau melalui badan arbitrase. Jigistrak menggolongkan mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori. Yang pertama, cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan. Pada Piagam PBB pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus-menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan dengan peraturan, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri. Berdasarkan Piagam PBB tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, melalui jalur diplomatik, melalui jalur litigasi, melalui organisasi internasional regional. Solusi penyelesaian sengketa Pulau Kuril. Penyelesaian dapat dilakukan dalam kerangka Piagam PBB ataupun penyelesaian berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Hukum internasional pada hakikatnya menghendaki penyelesaian sengketa yang tidak mengganggu hubungan persahabatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Solusi penyelesaian sengketa Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia didasarkan pada hukum internasional dan prinsip yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pulau yang diklaim oleh Jepang. Solusi-solusi tersebut antara lain arbitrase, penyelesaian melalui jalur diplomatik, Mahkamah Internasional, penyelesaian melalui referendum. Sengketa wilayah Kosovo antara Republik Serbia dengan Republik Kosovo. Pada tanggal 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Pada tanggal 28 Februari 2008, dibentuk International Steering Group for Kosovo yang beranggotakan Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Austria, Republik Ceko, Finlandia, Swedia, Turki, Belgia, Denmark, Hongaria, Slovenia, dan Swiss. Sementara, pada tanggal 4 Maret 2008, EU membentuk Europe Rule of Law Mission yang merupakan misi perdamaian dan keadilan untuk membantu pemerintah Kosovo mengawasi area dan kebijakan di Kosovo. Selanjutnya,
Perkembangan antara pemerintah Serbia dan Kosovo telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui kesepakatan Brussel tahun 2013 yang antara lain menegaskan normalisasi hubungan antara pemerintah pusat Serbia dan Kosovo melalui pembagian kekuasaan yang disepakati bersama. Namun, kesepakatan Brussel tersebut tidak berhasil membuat hubungan antara Pristina dan Belgrad menjadi baik. Pihak Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo dengan argumen bahwa kemerdekaan si pihak tersebut tidak sesuai dengan resolusi nomor 1244 dan semangat rekonsiliasi. Menangani hal tersebut, Serbia meminta pendapat Mahkamah Internasional ICJ terkait deklarasi sepihak Kosovo. ICJ pada akhirnya menyatakan bahwa kemerdekaan sepihak dipicu oleh upaya perdamaian salah satu konflik paling panjang dalam sejarah Balkan, yakni konflik antara Serbia dan Kosovo. Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pada September 2018, pemerintah Serbia dan Kosovo mulai mengajukan proposal untuk menukar wilayah, di mana wilayah utara Kosovo yang didominasi etnis Serbia diserahkan ke Serbia. Sebagai gantinya, wilayah lembah Preševo yang dimiliki oleh Serbia tetap didominasi oleh etnis Albania diperintah oleh Kosovo. Harapannya, normalisasi hubungan antara Kosovo dan Serbia dapat terjadi sehingga membuat Kosovo dapat mempertahankan kemerdekaannya dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedangkan Serbia dapat bergabung dengan Uni Eropa. Meskipun proposal tukar wilayah ini terdengar seperti win-win solution, proposal tersebut justru memicu penolakan keras bagi warga Serbia yang tinggal di Kosovo Utara dan warga Kosovo beretnis Albania, dan ironisnya malah memicu konflik baru antara keduanya. Selanjutnya, pertukaran wilayah sendiri bukan hal asing dalam sejarah Balkan. Perang Bosnia berhasil diakhiri dengan persetujuan Dayton pada tahun 1995 yang membagi Bosnia dan Herzegovina ke dalam wilayah-wilayah milik etnis Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Perdamaian dan normalisasi hubungan sendiri adalah hal yang dikejar baik oleh Kosovo maupun Serbia. Meskipun demikian, pertukaran wilayah justru dapat memicu konflik baru karena sejumlah alasan. Adapun alasan-alasan tersebut, yang pertama, pertukaran wilayah yang pernah terjadi di Balkan tidak menyelesaikan ketegangan etnis. Berdasarkan persetujuan Dayton, wilayah beretnis Serbia Bosnia dijadikan sebuah entitas otonom bernama Republika Srpska, sedangkan wilayah beretnis Kroasia dan Bosnia menjadi entitas lain bernama Federasi Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua, sentimen nasionalis yang cukup tinggi baik di Serbia maupun Kosovo akan mempersulit proses normalisasi. Kaum nasionalis Serbia masih bersikeras bahwa seluruh Kosovo adalah bagian dari Serbia, sedangkan kaum nasionalis Albania masih merasa pertukaran wilayah adalah kompromi terhadap kemerdekaan Albania. Yang ketiga, demografi Kosovo tidak sesimpel Serbia di utara dan Albania di selatan. Di wilayah Kosovo Selatan masih terdapat wilayah mayoritas etnis Serbia yang dikelilingi oleh wilayah mayoritas etnis Albania dan terpisah dari Kosovo Utara. Apabila pertukaran wilayah antara Serbia dan Kosovo terjadi, hal ini dapat menimbulkan perselisihan etnis di wilayah-wilayah yang terpisah dari Kosovo Utara, di mana masyarakat beretnis Serbia kalah jumlah dengan masyarakat beretnis Albania. Cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat selalu. Bye-bye.